Hai teman-teman, kami dari kelompok SPB. Perkenalkan, nama saya Felix Jancintita. Nama saya Francia Gritje Reni Nusi. Nama saya Fonda Ismiralda Herwalderi. Nama saya Grisenda Wamese. Nama saya Anita Sarila Betubun. Nama saya Giska Marlen Pikanusa. Kenalkan, nama saya Felix Doehai. Hai, perkenalkan nama saya Gracia Sukani. Nama saya Firda Chelsea Wedus. Perkenalkan, nama saya Riani Kemuden. Perkenalkan, nama saya Pinawa Sarogo. Hai teman-teman, berikut ini adalah 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar penilaian. Yang keempat, standar kompetensi kelulusan. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar biaya pendidikan. Dan yang kedelapan, standar sarana dan prasarana. Ya teman-teman, berikut ini adalah implementasi 8 standar pendidikan nasional di SD Kristen Hunitetu, Seram bagian Barat. Selamat menyaksikan. 1. Standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Implementasi standar isi di SD Honitutu. Dalam penyusunan standar isi dibagi atas 2, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti yang di dalamnya termaksud tingkat pendidikan dasar. Beberapa kegiatan untuk mencapai standar isi di SD Honitutu sebagai berikut. 1. Melakukan pengembangan kurikulum sesuai ketentuan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar. Yang ketiga, membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran. Yang keempat, mengulas kurikulum sekolah. Yang kelima, mempersiapkan bahan ajar. Yang keenam, mengulas silabus dan RPP. Dan yang ketujuh, pembuatan modul dan LKS atau lembar kerja siswa. Yang kedua, standar proses. Standar proses berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan seperti perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Implementasi standar proses di SD Kristen Honitetu. Untuk standar proses di SD Kristen Honitetu sudah terlaksana dengan baik. Beberapa program pengembangan standar proses yang diterapkan di SD Kristen Honitetu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pengelolaan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar pada SD Kristen Honitetu terdapat beberapa program yang direncanakan, diantaranya pengadaan sarana KBM dan alat pelajaran, penyusunan RPP, pengadaan buku referensi, media pembelajaran cetak, dan pengadaan buku perpustakaan.
Yang kedua, program kesiswaan. Kegiatan yang termasuk dalam program kesiswaan di SD Kristen Honite itu antara lain penyusunan program kerja siswa dan beberapa lomba-lomba yang sudah pernah diikuti oleh siswa SD Kristen Honite itu. Yang ketiga, program ekstrakurikuler. Kegiatan yang termasuk dalam program ekstrakurikuler yaitu penyusunan bersama tentang program ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari pramuka, olahraga atau UKS, keterampilan agama, dan masih banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler yang terlaksana di SD Kristen Honite itu. Namun, kegiatan seperti Paskibraka belum terlaksana di SD Kristen Honite itu. Yang ketiga, standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan standar pengelolaan penilaian yang dilakukan oleh Sekolah SD Kristen Honite itu telah dilakukan secara konduktif dan memiliki langkah-langkah yang terencana, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, di mana persiapan yang dilakukan dengan membentuk tim, penyusunan kisi-kisi yang cukup baik, dan penyusunan soal secara rapi dan jelas pada standar penilaian yang diterapkan di Sekolah SD Kristen Honite itu. Untuk tindak lanjut dari hasil penilaian yang dilakukan pada sekolah akan mendorong pada siswa untuk mampu menuntaskan KKM yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan bahwa penilaian yang dilakukan oleh sekolah hendaknya terencana dan prosedural untuk dapat memberikan upaya yang maksimal dan menarik kesimpulan tentang hasil belajar siswa dengan baik. Akan tetapi, pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh sekolah belum semuanya sesuai dengan keinginan dari penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Keempat, standar kompetensi lulusan. Pada setiap jenjang pendidikan, sudah pasti menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dan pedoman untuk pencapaian lulusan peserta didik pada mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan pada dasarnya adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Standar kompetensi lulusan yang dapat diterapkan di sekolah tersebut adalah kegiatan penyusunan KKM. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan target kompetensi yang harus dicapai siswa. Program KKM ini yang ditetapkan di SD Honite itu tersebut sebagai berikut. 1. Sebagai acuan bagi pendidik di SD Honite itu dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik di SD Honite itu dalam menyikapi diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di SD Honite itu. Dan yang keempat, sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Ya, yang kelima adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Standar ini dibuat sebagai mekanisme seleksi agar dihasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional, dan berkompeten di bidangnya. Standar pendidik yang baik akan menjadi sangat baik jika didukung sumber daya manusia yang baik pula. Pada SD Kristen Honite itu, jumlah gurunya hanya 7 guru dan ditambah dengan 1 penjaga sekolah. Ini berarti pada SD Kristen Honite itu masih minimnya guru, tidak seperti sekolah lainnya yang memiliki banyak tenaga pendidik atau guru. Namun, walaupun minimnya guru tidaklah menjadi hambatan untuk bagaimana semangat para guru untuk terus memberikan ilmu bagi peserta didik mereka di SD Kristen Honite itu. Yang keenam, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota,
provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Implementasi standar pengelolaan pada SD Kristen Honitetu meliputi A. Pengembangan manajemen sekolah. Yang pertama, penyusunan profil sekolah, dan yang kedua, penyusunan program kerja sekolah. B. Kegiatan pengelolaan kantor. Yang pertama, menyusun program sekolah, dan yang kedua, pengadaan sarana pendukung. Ya, 7. Standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berlanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Yang ke-8, standar sarana dan prasarana. Demi untuk berlangsungnya sebuah proses pembelajaran di setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai atau mencukupi untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruang lainnya yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Sarana dan prasarana di SD Kristen Honitetu Kabupaten Seram bagian Barat sudah mencukupi atau memadai dalam menunjang berlangsungnya proses pembelajaran yang teratur dan nyaman. Implementasi sarana dan prasarana di SD Kristen Honitetu. 1. SD Kristen Honitetu memiliki luas tanam 3 meter persegi. Yang kedua, 6 ruangan kelas. Yang ketiga, 1 ruang kepala sekolah. 4. 1 ruang guru. Yang kelima, 1 ruang perpustakaan. Yang keenam, 2 ruang WC atau kamar mandi. 7. 1 lapangan olahraga. Yang ke-8, SD Kristen Honitetu juga memiliki wifi. Yang ke-9, tempat ibadah disesuaikan di ruang kelas. Yang ke-10, 6 buah papan tulis. Yang ke-11, 1 buah papan pengumuman.